Silakan teman-teman media boleh diabadikan, teman-teman bapak-bapak, ibu-ibu boleh lihat dulu sebelah kiri, lihat dulu sebelah kiri. Ini momen yang sangat luar biasa. Jadi teman-teman media menjadi saksi akan akhirnya Festival Film Indonesia 2024 di tangan dingin orang-orang hebat yang ada di depan kita ini. Ya di tengah boleh di tengah. Silakan ada official fotografer kita juga di tengah. Ya silakan di tengah depan, tengah belakang boleh kasih pandangan ke tengah belakang. Ada teman-teman di tengah belakang. Yes, yang di depan boleh bergantian katanya. Oke, aman. Sebelah kanan sekarang. Silakan sebelah kanan. Sebelah kanan. Baik, sebelah kanan. Baik, kiri masih ada sedikit lagi, boleh sebentar. Di sebelah kiri masih ada belum kebagian tadi. Sebelah kiri. Kiri aman, kiri. Oke, terakhir tengah. Terakhir di tengah. Silakan teman-teman di tengah. Oke, yuk, yang di belakangnya silakan. Oke, terima kasih. FFP yang ke 44 gitu ya. Kalau di kami, saya selaku Direktur Perfilman Musik dan Media, ini tahun yang kelima gitu. Saya menangani untuk Festival Film Indonesia. Jadi tentu posisi FFI ada di mana itu penting sekali dalam konteks ekosistem perfilman di kita gitu. Kemendikbud selalu berkomitmen untuk mendukung menguatkan ekosistem perfilman Indonesia, terutama penyelenggaraan Festival Film Indonesia. Kami sebetulnya berharap ke depan gitu ya, FFI ini juga menjadi badan tersendiri gitu, yang tentu nggak apa-apa modal dari negara, tapi memang secara keseluruhan pengembangan dan penyelenggaraannya betul-betul ditangani secara lebih profesional dan sebagainya. Jadi dia punya kebebasan untuk melakukan itu. Sebenarnya itu cita-cita kita juga, karena FFI ini kan sebetulnya udah salah satu cikal bakal perfilman Indonesia yang paling tua gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, tentu setelah ini tahun kelima, 3 tahun sebelumnya ada di bawah Reza Radian dengan penguatan tata kelola dan sebagainya. Ini tentu kemarin udah kita bicara dengan Mas Aryo, Ibu Keplak, Ibu Keplak itu Bu Prilly, nanti kemudian dan teman-teman komite, Mas Budi, kita sempat diskusi kecil dan sebagainya. Bagaimana sebetulnya FF ini menjadi platform, bagaimana yang terjadi di soal-soal perfilman itu juga ada di dalam konteks FF ini. Monggo. Kemudian yang ketiga tentu Kemendikbudristek juga terus berusaha untuk memperkuat dari apa yang dilakukan dalam FF ini di dalam konteks seperti merandai tadi ya, in journey tadi katanya Mas Aryo, merandai itu. Jadi kita ingin juga kembali juga soal masyarakat gitu ya, menjadi terhubung dengan masyarakat, milik masyarakat dan sebagainya. Nah terakhir perlu kami sampaikan program-program, karena ini nanti FFI juga akan menyampaikan semua program yang ada di perfilman di Indonesia. Kita di Kemendikbud untuk tahun ini untuk sedang persiapan untuk ke Udine. Jadi ada beberapa film yang akan di sana gitu, karena tadi dipesanin Mbak Bubu sampaikan juga ya untuk yang tingkat internasional. Jadi kita itu ada Udine, ada Cannes, dan ada Bifan ya, Busan, Bifan, Cannes, Udine, itu akan kita akan hadir di sana dengan berbagai skema seperti tahun lalu yang kita jadi spotlight untuk di Busan. Kemudian kita juga, saya sekaligus menyampaikan bahwa kita terus mendorong untuk penonton ya gitu, dan kita sekarang untuk berusaha juga menaikkan mendorong untuk produksi teman-teman untuk lebih banyak untuk inisiatif produksi dan sebagainya, juga untuk mendorong, makanya kita juga ada matching fund, kemudian juga kita juga ada lab-lab untuk peningkatan kapasiti. Kita punya Indonesia Film, Kompro, Cycle Lab itu, kemudian My Lab, iDoc Lab dan sebagainya. Seperti sudah kami sampaikan, mungkin itu bagian dari komitmen kita untuk mendorong ekosistem perfilman kita. Banyak festival yang sudah kita dukung, hampir 25 festival gitu yang
semuanya termasuk FFI ini yang kita dukung untuk itu. Itu saja, dan moga-moga ini juga diketahui oleh banyak pihak sehingga kadang-kadang literasi juga menjadi sangat penting. Kadang-kadang perlu pengetahuan, maka FFI kami mohon juga menjadi bagian untuk menjadi pembicara untuk penguatan ini, karena kita inginnya juga bertumbuh bersama dengan teman-teman di ekosistem perfilman, ingin mendengarkan terus kemudian membuat skema, karena negara ini kan sebetulnya hadir untuk dalam konteks fasilitator ya, memberi solusi, kemudian apa yang menjadi masalah dan sebagainya. Dan alhamdulillah di akhir-akhir ini dengan dana Indonesia difasilitasi bidang kebudayaan, kemudian itu juga memberikan penguatan untuk di ekosistem perfilman kita. Doakan saja di Oktober moga-moga bukannya makin turun, tentu paham ya, di Oktober dengan politik situasi baru, moga-moga yuk didukung biar terjaga, harus lebih maju. Nanti kami titipkan juga ke ketua komite dan teman-teman yang di komite baru 3 tahun ini, kami titipkan untuk menyuarakan soal perfilman kita ya, soalnya ini kan di situasi yang transisi, moga-moga jadi lebih banyak yang bisa dilakukan negara untuk teman-teman di situ ya, jangan sampai menurun yang sekarang ini sudah ada gitu. Itu saja pesan kita. Demikian, terima kasih sekali lagi, selamat untuk merandenya, silahkan untuk merande Cakrawala Perfilman Indonesia untuk komite yang baru, dan saya ucapkan selamat dan terima kasih, moga-moga kita bisa bekerja sama lebih baik. Dan saya terima kasih kepada BPI yang diwakili Mbak Vivian yang terus kita kerjasama bersama untuk dalam konteks penguatan ekosistem perfilman kita. Demikian. Mewakili Badan Perfilman Indonesia, izinkan saya menyampaikan secara singkat proses pemilihan Ketua Komite FFI dan pembentukan Ketua Komite FFI periode 2024-2026. Di tahun terakhir periode kerja Komite FFI yang lalu, yaitu tahun 2020 sampai 2023, kami, Komite FFI, BPI, dan Direktorat Perfilman Musik dan Media Kemdikbudristek bertemu untuk membicarakan kelanjutan dari Komite FFI berikutnya. Kami sepakat mengambil langkah pertama, yaitu menentukan kriteria dari calon Ketua Komite FFI. Ada beberapa persyaratan untuk seseorang agar bisa dicalonkan sebagai Ketua Komite FFI. Yang pertama, tentu saja orang ini adalah pelaku film di Indonesia. Syarat lainnya seperti pemahaman akan ekosistem film Indonesia, kemudian kemampuan leadership, dan tentunya komitmen untuk memajukan ekosistem film agar manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh ekosistem film dan gaungnya meluas juga sampai ke masyarakat. Untuk ini, Divisi Festival Film dan Kegiatan Perfilman di BPI menyusun skema pemilihan Ketua Komite FFI baru yang rangkaiannya dimulai sejak bulan Desember 2023. Dengan mengundang seluruh stakeholder BPI yang jumlahnya kurang lebih ada 60 asosiasi perfilman di Indonesia dan juga organisasi film, untuk mengajukan nama calon Ketua FFI. Jadi nama yang diajukan ini boleh dari asosiasinya atau siapa saja pelaku film yang dianggap berkompeten untuk menjadi calon Ketua FFI sesuai dengan kriteria yang sudah kami sepakati. Lalu setelah nama-nama calon terkumpul, proses dilanjutkan dengan rapat dengar pendapat di mana BPI mengundang para ketua komite atau ketua panitia dan ketua pelaksana FFI dari periode-periode sebelumnya. Rapat itu dilaksanakan pada tanggal 18 Januari 18 Januari tahun 2024 yang lalu, dan dihadiri oleh ada sekitar 12 ketua pelaksana atau ketua komite FFI yang lalu, dari mulai Bapak Adi Surya Abdi, Bapak Ilham Bintang, Ibu Leni Lolang, kemudian ada Olga Lydia, ada Lukman Sardi, tentunya Reza, ada Bapak Ahli Suryapati juga, semuanya hadir di situ. Dan rapat dengar pendapat ini kita tujukan untuk mendengarkan masukan tentang pelaksanaan FFI yang dianggap baik atau dianggap ideal atau diinginkan oleh ekosistem film di Indonesia. Selain itu, rapat dengar pendapat ini juga kami gunakan untuk menyampaikan nama-nama calon yang sudah masuk, yang diusulkan oleh semua stakeholder yang diundang oleh Badan Perfilman Indonesia.
Nah, setelah rapat dengan pendapat itu selesai, pada sore harinya dilanjutkan dengan rapat tertutup antara pengurus BPI, Dewan Pengawas BPI, dan juga Dewan Etik BPI untuk menentukan shortlist 3 nama dari calon Ketua Komite FFI 2024 sampai 2026. Lalu pada tanggal 5 Februari dilakukan wawancara secara daring dengan 2 orang calon komite Ketua FFI, karena 1 orang tidak bersedia untuk dicalonkan menjadi ketua, jadi hanya tinggal 2 nama. Wawancara ini dilakukan oleh Dirjen Kebudayaan dan juga pengurus BPI. Kemudian setelah wawancara, kita langsung mengadakan rapat untuk menetapkan siapa calon ketua atau siapa ketua Komite FFI tahun 2024 sampai 2026. Nah, proses ini merupakan rangkaian terakhir dari pemilihan ketua FFI yang selanjutnya diikuti dengan pembentukan Komite FFI 2024 sampai 2026 oleh ketua Komite FFI terpilih. Semua rangkaian proses dapat terlaksana dengan baik dan lancar atas kerjasama semua pihak yang terlibat dan tentunya dukungan dari Direktorat PMM, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kemendikbudristek. Saya mengucapkan selamat kepada Saudara Aryo Bayu Wicaksono yang terpilih sebagai Ketua Komite FFI 2024 dan seluruh tim kerja yang sudah teruji di dalam komite sebelumnya, juga di dalam kerja-kerja di dalam industri perfilman Indonesia. Selamat untuk komite yang baru. Sekian dari saya. Selamat sore. Komite FFI 2024 sampai 2026, Aryo Bayu. Silahkan Mas Aryo Bayu boleh berada di samping Pak Hendra dan juga Ibu Vivian, dan kami persilahkan untuk memberikan speech dan juga mengundang teman-teman komite lain yang terlibat di FFI 2024. Silakan. Mungkin sedikit ya mengenai saya menjadi ketua FFI. Saya merasa sangat terhormat sekali dari tadi juga jabarannya Bu Vivian dan juga Pak Mahendra. Saya juga berharap setelah 18 tahun bekerja di perfilman, begitu, di industri film Indonesia, harapannya saya mampu berserta teman-teman ini, ketua komite, untuk mengevaluasi, to elevate perfilman di kedepannya. Untuk itu saya ingin mengintroduce ketua-ketua bidang. Ini future leadersnya Indonesia, saya bisa menambah. Pertama, ketua pelaksana, yaitu Bu Plak, kami menyebutnya, Mbak Prilly Latukonsina. Silahkan Prilly, boleh bergabung bersama dengan Mas Aryo Bayu. Dan kedua, untuk ketua bidang penjurian, ini seseorang yang saya sering ngobrol bareng begitu, tukar pikiran, adalah Mas Budi Irawanto. Hey. Ini sebagai ketua sekretariat, salah satu sahabat saya juga, yang kerjanya udah tidak perlu dipertanyakan lagi, ada Mbak Mendy Marahimin. Ketua bidang keuangan dan pengembangan usaha, also a colleague of mine, yang sempat di komite sebelumnya, Ibu Gita Farah. Ketua bidang acara, ini kami sebenarnya juga lagi paralel ya, ada melakukan satu pentas bersama Pak Mendra juga ini. Sahabat saya juga, Mbak Tia, Mbak Praditya Dovitri. Ketua Humas Acara, sahabat saya yang saya kenal hampir 18 tahun yang lalu, di saat saya dan juga teman-teman sinias itu masih berkontemplasi bagaimana sih masa depan perfilman Indonesia. Akhirnya kita dipertemukan kembali dalam ajang FFI ini. Saya ingin mengenalkan kembali Humas Acara, Mbak Nazira Senur. Banyak fansnya ternyata. Fansnya banyak banget ternyata ya. Dan terakhir Ketua Humas Penjurian, di mana kita juga pernah papasan dulu bekerja di film, Mbak Michael Ratna Wijayanti. Yes,
Kalau begitu inilah dia Ketua Komite FFI dan juga Ketua masing-masing bidang dari Festival Film Indonesia 2024 sampai 2026. Saya juga merasa ekosistem film itu penting tidak hanya untuk Indonesia tapi bagi saya pribadi. Setelah menjelajahi atau merandai selama 18 tahun, saya itu merasa beruntung dan merasa privileged bahwa ternyata seni bisa menjadi platform atau tempat yang mendukung orang-orang seperti saya. Orang-orang yang berpikir kreatif, saya rasa, dan orang-orang yang mungkin bisa dikatakan artistik. Jadi mungkin pertama ya Mas, saya juga ingin berterima kasih kepada ketua komite sebelum-sebelumnya, sahabat-sahabat saya seperti Lukman Sardi, seperti Reza Radian, di mana mereka itu kerjanya sangat luar biasa. Dan saya pun menyaksikan kinerja mereka selama beberapa tahun ke belakang. Dan kami di komite 2024 hingga 2026 ini ingin berupaya untuk terus mengadvokasi FFI sebagai institusi penting di mana industri film itu sangat integral dan sangat berkontribusi terhadap landscape kebudayaan, terhadap yang saya katakan tadi landscape kesenian dan juga perekonomian. Kami ingin terus berupaya untuk menjaga fungsi FFI sebagai katalisator kreativitas dan kami berkomitmen untuk terus mendukung keragaman suara, mendorong dialog, keterwakilan, inklusivitas, dan pastinya untuk memperkaya dan merayakan keunggulan sinematik Indonesia. Untuk apa? Agar film Indonesia bisa terus menginspirasi penonton dan masyarakat untuk terus terlibat dalam kekuatan yang kami sebut kekuatan transformatif yang dimiliki oleh sebuah cerita atau storytelling. Dan juga saya ingin menambah dengan perkembangannya industri film, harapan kami Festival Film Indonesia akan tetap menjadi platform perfilman yang sangat diperlukan untuk memperjuangkan inovasi, memperjuangkan diversifikasi, dan memperjuangkan ekspresi artistik dalam sinema. Ideation-nya ini sebenarnya diinsepsikan oleh Mas Budi, sahabat saya. Tapi grand theme-nya atau tema besarnya itu berunsur 3. The past, the future, and the present. Masa lalu, masa kini, dan masa depan. Di mana pemaknaan masa lalu bisa diartikan bagaimana Indonesia bisa tetap melestarikan dan mempromosikan warisan sinematik Indonesia. Mungkin tujuannya sebagai contoh, kalau seandainya kita bisa terus meninjau kembali sinematik klasik dan mengakui kontribusi seniman visioner zaman dulu, saya rasa pastinya akan membantu Indonesia untuk mendidik dan menginspirasi generasi baru pembuat film di masa depan. Dan kedua yaitu memeluk, mengakui dan menghormati capaian-capaian hari ini agar kita bisa terus maju dalam transformasi dan terus bisa berprogres. Unsur ketiga adalah future thinking dan juga pastinya masa depan di mana Indonesia harapan kami dengan adaptasinya dalam kemajuan teknologi dan cara bercerita, Indonesia akan terus mampu elevasi dan membentuk capaian-capaian baru dari cara kita bercerita. Jadi kurang lebih dari 3 unsur itu lahirlah merandai Cakrawala Sinema Indonesia, di mana pemaknaan lainnya adalah menjelajahi cakrawala perjalanan nuansa-nuansa sinema Indonesia dan dinamikanya. Dan pastinya ya perjalanan atau proses yang sudah dilewati sinema Indonesia tentu penuh dengan banyak tantangan dan rintangan, tapi dengan sinergi, dengan kekuatan artistik dan determinasi kuat yang dimiliki oleh seluruh stakeholders perfilman, seluruh proponen perfilman dan juga individu di dunia perfilman, kita tetap mampu berkolaborasi dan menyuarakan suara kita lewat medium cerita. Itu yang ruang ekspresi itu yang saya selalu dambakan dan saya senang berada sebagai salah satu eksponen dalam dunia film. Dan mungkin terakhir ya, jadi tema ini memiliki banyak harapan dan makna dan kami dari Komite Film Indonesia juga akan terus mendorong dan mendukung para insan perfilman Indonesia untuk terus bercerita. Pastinya sempat, Mas. Karena jargon di kementerian tupoksi ya, tugas pokok dan fungsi, itu menjadi penting. Mungkin lebih tepatnya di saat saya ngobrol dengan Lukman dan juga dengan Reza, saya mencari DNA film festival itu sendiri, Mas. Karena kembali lagi kalau kita bertujuan dalam arti first principles thinking ya, saya itu pengen tahu akarnya apa sih, agar harapannya itu kita bisa memekar ke industri film yang lebih
blooming lagi lah Yes. istilahnya. Jadi pasti ada, saya ngobrol dengan Lukman, saya minta juga pendapat dan perspektifnya, apalagi dengan sahabat saya Reza. Zak, kemarin gimana sih Iya. ketua FFI? Tolong dong, patokan-patokannya apa saja, parameternya apa saja, KPI-nya apa, dan matriksnya. Tapi terutama bagi saya, DNA dan rohnya itu yang penting saya pahami, dan harapannya juga bisa kita tanamkan di komite yang baru agar harapannya kembali lagi FFI menjadi platform film yang dari aspek artistik, teknik, kemudian juga dari eksplorasi tematik dan seterusnya, itu sebenarnya pasti akan menjadi perhatian para juri gitu ya, dan pertimbangan yang juga dilakukan oleh tadi asosiasi profesi maupun akademi citra ketika mereka ada di tahap rekomendasi maupun nominasi. Sebenarnya untuk tahun ini belum ada kategori tambahan itu. Jadi yang sudah berjalan ini kita ada penghargaan untuk 22 ya, penghargaan citra 22, kemudian ada penghargaan khusus juga gitu ya, yang kalau nggak salah jumlahnya 5 gitu ya. Antara ada kritik film, kemudian pengaduan dalam film dan seterusnya. Nah itu belum kita tambahkan untuk tahun ini, tetapi kemungkinan kalau kita melihat dinamika dan itu mungkin masih harus memerlukan diskusi ke depan ya. Misalnya kayak mungkin teman-teman media sudah sangat familiar misalnya perkembangan series yang sangat marak di Indonesia gitu, tapi itu pasti harus kita diskusikan dan memerlukan hal yang lain untuk misalnya dilihat sebagai satu kategori yang baru gitu. Tapi itu tahun ini kita belum ke sana karena kita masih melihat bahwa film yang masuk dalam FFI itu kita lihat sebagai film cerita panjang dan kemudian cerita non cerita panjang, itu misalnya terdiri dari film dokumenter, film animasi, kemudian ada film pendek. Yes. Jadi kita masih di situ. Saya terhormat sekali diajak untuk menjadi Ketua Sekretariat Piala Citra Festival Film Indonesia 2024 karena memang sejak kecil saya penggemar nonton FFI waktu itu di TVRI. Jadi ketika diajak untuk terlibat tentunya senang sekali. Dan tugas saya di sini adalah saya memberikan support dan dukungan kepada Pak Ketua Umum, Ibu Ketua Pelaksana, dan kepada penjurian, kepada acara, kepada humas, kepada keuangan dan business development gitu. Tugas saya adalah bagaimana supaya semua departemen ini, semua bidang ini bisa bekerja dengan baik, dan itu adalah tugas saya untuk mensupport dan memberikan lingkungan yang kondusif untuk semua orang bekerja. Tentunya tetap dengan 3 semangat Piala Citra Festival Film Indonesia 2024, yaitu kolaborasi, kesetaraan, dan inklusivitas. Dan tentunya juga dengan mendukung tema merandai cakrawala sinema Indonesia. Kalau bocoran-bocoran halus tentang acaranya nanti, tentu ada di tema. Kita dari tema udah Mas. Begitu tuh ketika Mas Budi dan Mas Aryo Bayu mengutarakan tema di depan kami itu merandai cakrawala sinema Indonesia, itu udah langsung terbayang, oh udah langsung kayak gini nih acaranya gitu. Karena apa? Ada 2 hal besar di situ ya, seperti merandai, yaitu menjelajahi perjalanan, dan juga cakrawala. Tentu itu udah cakrawala sinema Indonesia itu kita tahu sendiri, sinema Indonesia, film Indonesia sudah ada dari puluhan tahun lalu, sudah banyak aset-aset yang kita munculkan dari sana. Ada pemain tentu, ada naskah, ada penata artistiknya, ada banyak sekali aset yang kita dapat dari puluhan tahun film Indonesia ini ada di Indonesia gitu tentunya ya. Dan dari cakrawala yang sangat sungguh luas itu tentu kerja kolaborasinya pasti akan muncul, kerja kolaborasi yang juga menarik, yang akan nanti kita jelajahi bersama, yang akan muncul nanti di acara puncak Piala Citra Festival Film Indonesia 2024. Seperti apa? Tunggu tanggal nanti. Untuk tahun ini sebenarnya Mas Dias tetap tugas saya di bagian keuangan yang berkaitan dengan tata kelola anggaran dan juga tata kelola pelaksanaan. Tapi selain itu juga ada pengembangan usaha di mana kami memang
mudah-mudahan di tahun ini dan tahun-tahun ke depan bisa mendapatkan partner yang lebih banyak lagi untuk mendukung pelaksanaan Piala Citra. Dan partnership ini sebenarnya tidak hanya belum mengenai sponsor, tapi juga recognition terhadap selain ekosistemnya industri filmnya juga, dan juga yang paling penting talenta-talenta film yang ada di dalamnya, talenta-talenta terbaik dengan semua nominis yang hadir. Jadi harapannya memang tahun ini kita bisa mendapatkan partnership yang lebih luas, seperti contohnya di tahun lalu kita sudah memperoleh banyak sekali juga highlights. Salah satunya ada MPA Awards untuk yang dilaksanakan dalam roadshow menuju FFI, Motion Pictures Association Awards untuk salah satu talenta film Indonesia. Mudah-mudahan di tahun ini dan tahun-tahun ke depan makin banyak lagi highlights yang bisa kita berikan juga dalam rangka roadshow menuju Piala Citra. Nah ini kalau misalnya mau dilihat, kalau di sekolahan ini tahun aku ke-7. Ya. Kalau di sekolah nih berarti veteran ya, nggak lulus-lulus. Veteran ya. Cuman ini juga adalah sebuah blessing in disguise. Karena aku juga jadi banyak sekali berkembang, tumbuh, dan belajar dari dan dengan komite-komite sebelumnya. Jadi hal-hal yang sudah bekerja dengan baik, sistem dan segala macam yang baik dari komite Lukman Sardi, lalu Reza Rahadian, itu akan tetap diteruskan. Misalnya, duta itu sebenarnya pertama kali dilakukan pas Mas Lukman Sardi. Ya. Lalu yang kedua, Reza Rahadian dengan geniusnya menggabungkan humas penjurian dan humas acara, yang tadinya aku pribadi ngerasa, hah, kok dua kepala jadi satu gitu kan? Tapi ternyata itu adalah salah satu hal yang paling efektif yang dilakukan untuk FFI. Ya. Jadi hal-hal yang sudah berjalan dengan sangat baik, sistem-sistem tersebut pastinya aku teruskan, dan tentunya aku juga sangat menghargai dan merasakan bagaimana teman-teman media itu bukan saja mensupport film-film Indonesia, tapi sangat selalu mensupport Piala Citra dan Festival Film Indonesia. Ya, terima kasih. Tepuk tangan buat kalian semua. Luar biasa. Mungkin ini bukan hal besar atau kecil, tapi buat aku pribadi hal-hal seperti misalnya press room tiap tahunnya, aku selalu memastikan, aduh media mesti nyaman, mereka mesti tempatnya juga enak dilihat segala macam. Dan aku tahu persis banyak sekali teman-teman media yang pingin ada di dalam ruangan pada saat malam anugerah, didoakan saja tempatnya besar. Amin. Ya. Semua Tahun itu ini ya. kita tergantung dengan kondisi. Jadi aku cuma bisa meng-highlight di sini bagaimana kita selalu mendengarkan masukan dan juga rangkulan teman-teman media. Dan untuk ini juga tahun ini kami selalu memastikan komunikasi yang tersampaikan fokus dan menyeluruh secara efektif. Tidak cuma dengan humas acara di mana aku membantu menggaungkan Mbak Tia dan program-programnya, dan juga Bukeplak Prilly Latukonsina tahun ini. Disingkatnya Bukeplak ya? Bukeplak, benar. Itu panggilan sayang. Panggilan sayang ya. Tapi juga aku berkolaborasi dan bersinergi lagi dengan humas penjurian, yaitu dengan Bang Michael. Karena ini terlihat sekali 3 tahun ke belakang ini terlihat mudah-mudahan lebih rapi. Ya. Dan tahun ini yang sudah baik aku mau teruskan insya Allah. Dan yang lebih baik lagi, seperti salah satunya Mbak Prilly tadi udah bilang, ingin mendekatkan kembali, mendekatkan kembali ke rakyat, ke masa. Ya. Karena ya teman-teman tahu, bapakku pernah menang Piala Citra, aku pernah bilang Pak Mahendra, aku kangen waktu dulu lari-lari ke TV, pas papa menang aku tepuk tangan nangis. Nah. Jadi pingin ada momen itu lagi gitu, bagaimana kita bisa membuat itu muncul lagi, tapi tentunya dengan teknologi yang ada di tahun sekarang. Untuk tahun ini tentunya seperti yang tadi disampaikan oleh Mbak Nazira sudah ya. Jadi kami dari tim Humas Penjurian akan memfokuskan tugas kami untuk mengkomunikasikan sistem dan proses penjurian tentunya. Jadi nanti kepada halayak yang lebih umum sama dengan semangat dari tema Piala Citra FFI 2024, kami akan sebanyak mungkin dan seluas mungkin menyampaikan ini dan mengkomunikasikannya kepada publik seluas-luasnya, semua kelas dari Gen Z dimanapun gitu, dengan memanfaatkan tentunya media utama kami adalah media sosial, juga website kami untuk selama proses penjurian gitu. Dan dalam bekerjanya, selain berkoordinasi yang erat dengan tim dari Humas Acara, kami juga tentunya akan berkoordinasi dengan erat juga ke tim dengan komite penjurian, dengan Mas Budi dan teman-teman, di mana nanti kami dapat agar kami bisa mengkomunikasikan dan menyampaikan seperti apa sih proses seleksi, proses penjurian secara transparan kepada halayak.
dari semua tahapan seperti yang tadi udah Mas Budi sampaikan juga, tahapannya ini ada banyak gitu, dari seleksi kemudian sampai kepada pengumuman nominasi. Saya sangat terhormat sekali bisa dipilih dan ditawarkan sama Kak Aryo Bayu ya, waktu itu ditelepon dulu, habis itu kita ketemu dan kita ngobrol dan berdiskusi, akhirnya kayaknya chemistry-nya dapat nih kita berdua ya. Terus akhirnya ya udah aku bergabung di komite hari ini menjadi ketua pelaksana bersama Mas Budi dan Superwoman di belakang aku ini semuanya. Superwoman loh. Jadi sebenarnya di sini aku juga belajar banyak banget sama Superwoman di belakang aku ini dan rasanya sangat menyenangkan sekali kerjanya. Awalnya pasti khawatir karena di komite sebelumnya aku terpilih menjadi duta 2 tahun berturut-turut ya. Jadi lumayan udah bisa mengenal timnya di belakang seperti apa, FFI sendiri bagaimana karena mengikuti kegiatan dan perjalanannya dari 3 tahun ke belakang. Lalu sekarang menjadi ketua pelaksana pastinya berbeda dong tugasnya sama duta. Dan belajar sama yang terdahulu sudah pernah bertugas di FFI dan menyenangkan sekali ternyata bekerjanya, banyak yang bisa kita bahas, banyak yang bisa kita buat juga program-program ke depannya dan yang pasti tujuannya sama, ingin membuat perfilman Indonesia, festival film Indonesia yang pasti lebih baik lagi dan bisa menjadi wadah untuk industri film Indonesia itu sendiri. Di pertemuan pertama kami ya Pak, itu udah mendapatkan pesan dari Pak Mahendra, pokoknya ingin FFI itu lebih kembali lagi ke masyarakat. Dan pastinya sebagai ketua pelaksana dan tim kerja pelaksana juga kita sudah menyiapkan program-program. Belum bisa dibocorin hari ini karena biar penasaran dulu nih ya. Tapi yang jelas program-program itu akan membuat Festival Film Indonesia lebih dekat lagi ke masyarakat. Sebenarnya sudah dekat yang kemarin-kemarin juga kita dengan adanya nominasi pilihan penonton itu kan kita sudah melibatkan masyarakat juga. Tapi program-program Road to FFI-nya kita sudah menciptakan agar Festival Film Indonesia lebih bisa melibatkan penonton. Karena tanpa penonton film Indonesia industrinya tidak mungkin seperti hari ini yang luar biasa dihargai sekali di internasional, penontonnya banyak, bioskop sekarang sudah mulai ramai dan kita sudah pulih ya dari kemarin musibah pandemi gitu dan sekarang sudah merajai bioskop-bioskop Indonesia. Kita menjadi tuan rumah di negara kita sendiri. Jadi ya pasti Festival Film Indonesia selain menjadi wadah sineas dan industrinya tapi juga menjadi wadah penonton Indonesia itu sendiri. Saya akan nambahin yang sudah disampaikan oleh Ketua Komite Mas Aryo Bayu. Tadi karena nyenggol-nyenggol saya gitu tentang tema gitu. Jadi sebenarnya mungkin bagi teman-teman media kata merandai itu agak asing ya, tapi itu sebenarnya masuk di Kamus Umum Bahasa Indonesia. Jadi memang ada dari teman-teman juga kita ingin mengenalkan kembali gitu ya bahasa yang sebenarnya kita miliki tapi jarang kita gunakan karena tadi juga Mas Aryo Bayu menyebut bagaimana kita tetap perlu melihat masa lalu gitu ya, sesuatu yang atau warisan yang kita miliki. Kira-kira itu ya. Jadi artinya menjelajahi, mengarungi dan seterusnya gitu. Jadi mungkin moga-moga setelah ini kata ini menjadi populer. Jadi buzzword. Oke, tentu saja penyempurnaan akan kita lakukan, tetapi terutama pada aspek teknis pelaksanaan gitu. Tetapi dalam hal sistem penjurian kita akan mempertahankan yang sudah dilakukan selama ini ya, paling tidak 3 tahun selama ini. Pertimbangannya bahwa sistem penjurian yang hybrid atau hibrida ini sebenarnya sudah mengkombinasikan antara penilaian yang bersifat kuantitatif dengan pemungutan suara atau voting dan juga penilaian yang bersifat kualitatif ya dengan melakukan proses-proses diskusi gitu. Nah karena itu ini sistem yang menurut kami adalah sistem yang cukup komprehensif, representatif, sekaligus partisipatif karena melewati sejumlah tahapan di situ ya. Ada yang disebut dengan tahapan rekomendasi itu yang dilakukan oleh teman-teman dari asosiasi profesi perfilman yang ada di Indonesia gitu ya. Kemudian ada tahap yang disebut dengan nominasi yang dilakukan oleh anggota Akademi Citra. Mereka adalah para peraih Piala Citra itu ya sejak tahun 80-an gitu ya, yang jumlahnya cukup banyak ya, 200-an lebih gitu. Kemudian tahap penentuan pemenang itu yang sebenarnya dilakukan
penilaian secara kualitatif oleh yang disebut dengan Dewan Juri Akhir, yang di sini adalah anggotanya dari insan film maupun mereka yang menjadi bagian dari ekosistem perfilman di Indonesia dengan latar profesi yang beragam gitu. Jadi tadi juga saya kira Prilly juga menyebut misalnya bagaimana penonton itu sangat penting ya. Publik juga sebenarnya terlibat di dalam proses penilaian ini ya, dengan difasilitasi ya teknologi internet atau aplikasi untuk juga bisa mengekspresikan preferensinya gitu ya terhadap film, kemudian juga terhadap aktor aktris film seperti itu. Nah, dengan demikian saya melihat bahwa sistem penjurian yang melibatkan asosiasi profesi ini maupun akademi citra itu bisa dikatakan menjunjung semacam prinsip demokrasi dan juga penghormatan terhadap profesionalisme ya, karena teman-teman di asosiasi adalah para profesional film maupun akademi citra itu yang kita bisa lihat sebenarnya penghormatan terhadap dedikasi mereka terhadap perfilman di Indonesia. Sementara itu peran Dewan Juri Akhir tadi sebenarnya bisa dikatakan menempatkan film sebagai satu produk kebudayaan yang dinilai tidak hanya secara kuantitatif tapi juga dilihat secara kualitatif, sementara keterlibatan penonton tadi itu juga sebenarnya bisa menjadi dorongan untuk publik di Indonesia lebih mengapresiasi film dan juga menumbuhkan partisipasi terhadap kemajuan film yang ada di Indonesia. Jadi dengan kata lain bahwa sistem penjurian yang sudah berlangsung selama ini sesungguhnya menjadi bagian penting dari upaya untuk memperkuat gitu ya ekosistem film di Indonesia supaya lebih padu lagi gitu ya, lebih solid dan lebih kuat lagi. Sebenarnya salah satu kriteria pentingnya adalah bahwa film-film yang berpartisipasi dalam Piala Citra Festival Film Indonesia itu sudah ditayangkan di publik ya, yang itu tadi sudah disampaikan juga oleh Mas Jack sendiri bahwa itu nggak terbatas di bioskop ya, kita ada banyak, bisa juga di festival film, kemudian juga bisa juga di beberapa platform digital juga gitu. Tapi yang jelas dia sudah terekspos ke publik gitu. Dan pilihan yang publik akan pilih itu nanti itu kan akan melalui website dan kemudian juga kalau nggak salah tahun lalu sudah ada aplikasi ya, mohon dikoreksi kalau saya keliru. Itu mereka bisa memilih dari film-film yang ada di situ gitu. Jadi kurang lebih mungkin nanti akan ada setelah setelah nominasi itu kan, jadi itu nanti akan mereka pilih. Tentu saja penyempurnaan tentu saja dari aspek teknisnya, bagaimana cara memilihnya yang lebih enak, lebih leluasa gitu. Tadi aplikasinya lebih mudah diakses dan seterusnya. Dan ini sebenarnya ruang di mana penonton boleh, kalau kita sebenarnya mau spesifik sebenarnya mungkin kalau sekarang penonton itu sekaligus juga netizen ya, yang dia bisa memilih itu gitu. Dan boleh jadi pilihannya bisa saja berbeda dengan Dewan Juri misalnya, itu sah-sah sekali itu, dan preferensi untuk memilih film mana yang disukai itu kan sangat subjektif. Nah itu nanti kita akan hitung gitu, dan dalam FFI itu akan ada pelibatan akuntan publik ya untuk memastikan seluruh proses ini objektif dan benar-benar terawasi gitu dengan baik.